Kita berjumpa lagi dalam program Balikpapan Sepekan edisi hari ini yang menyajikan sejumlah informasi seputar Kota Balikpapan bersama saya, Rosmi Rahma. Inilah Balikpapan Sepekan selengkapnya. Kita awali Balikpapan Sepekan edisi kali ini. Spesialis membobol rumah di kawasan Balikpapan Tengah berhasil diringkus kepolisian sektor utara. Pelaku beraksi saat dini hari. Pelaku Muhammad Amirullah 27 tahun digiring ke Mapolsek Balikpapan Utara usai melancarkan sejumlah aksi pencurian di kawasan Balikpapan Tengah sejak awal Oktober lalu. Tersangka Muhammad Amirullah berhasil diringkus pada 15 Oktober lalu di rumahnya di kawasan Karangjawa. Sebelum beraksi, pelaku terlebih dulu mengintai rumah targetnya. Usai mengintai rumah yang tidak memiliki teralis jendela, pelaku pun beraksi dengan bermodal satu buah obeng dengan mencungkil jendela rumah korban untuk merangsak masuk. Tak perlu waktu lama, pelaku pun menggondol barang-barang elektronik korbannya. Sejumlah HP berhasil digondol pelaku, namun pelaku belum sempat menjual barang-barang hasil curiannya. Dari tangan tersangka, polisi menyita satu buah ponsel dan uang tunai 2 juta rupiah. Kemudian modusnya adalah mereka kalau malam suka jalan sendiri, operasionalnya itu. Baru kalau melihat rumah yang sudah diincar berapa hari kemudian, malam itu dikerjain. Oh, ini sudah dipelajari, ini nggak ada teralisnya. Orangnya istirahatnya jam sekian. Jadi mereka ini memang operasionalnya seperti itu. Oleh sebab itu, saya minta dihimbau warga Balikpapan agar rumah yang pakai jendela dipasang teralis. Langsung aja kalau itu. Cah, main lagi. Kamu pantau dulu. Langsung aja. Ada pesanan kayak itu? Ada pesanan kan? Mas, kamu katanya pakai sengget juga ya, Mas? Iya. Sengget buat apa? Buat ambil ke dalam. Itu dikasih lengket, perekat. Disengket aja langsung. Oh, disengket langsung ya? Hasil penjualan kamu pakai buat apa? Buat beli baju, buat beli makan. Kerja apa, Mas? Buat hari-hari aja. Kerja apa, Mas? Kerjamu apa, Sadar? Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan 1 juta rupiah, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. 2 orang residivis kasus narkoba kembali digiring petugas kepolisian Polresta Balikpapan pada Selasa siang. Keduanya dibekuk Res Narkoba Polresta Balikpapan pada 16 Oktober 2020 di kawasan Jalan MT Haryono, Gang Sepakat, Kelurahan Geraha Indah, Balikpapan Utara. 2 orang residivis kasus narkoba kembali digiring petugas kepolisian Polresta Balikpapan pada Selasa siang. Keduanya dibekuk Res Narkoba Polresta Balikpapan pada 16 Oktober 2020 di kawasan Jalan MT Haryono, Gang Sepakat, Kelurahan Geraha Indah, Balikpapan Utara. Tersangka Ede berusia 40 tahun warga Mulawarman Kelurahan Tritip tidak berkutik saat ditemukan 6 paket sabu dengan berat bruto 598,26 gram yang disimpan dalam bungkus susu warna kuning. Sementara tersangka RS yang berperan sebagai pemantau juga ikut dibekuk polisi. Dari keduanya selain menyita sabu, polisi juga menyita ponsel dan motor tersangka. Kristal berwarna putih ini nantinya akan diedarkan kembali oleh tersangka. Yang mana awal mula dari pengungkapan ini adanya laporan dari masyarakat tentang peredaran narkotika, ya, dalam hal ini jenis sabu. Informasi ini dikembangkan ya, dari wilayah Tritip. Kemudian tim
dari Sat Narkoba melakukan penangkapan terhadap satu orang tersangka ya di wilayah TKP-nya di pinggir jalan ya, MT Haryono sekitar pukul 17.50 ya. Adapun tersangka berinisial ED ya, umur 40 tahun. Kemudian tersangka satu ini ditemukan barang bukti sebanyak 6 paket sabu ya, dalam kemasan plastik dengan berat bruto 598,27 gram yang dibungkus dalam wadah bekas susu yang bertuliskan Denko warna kuning. Pak, sabunya dapat dari mana, Pak? Sabunya dapat dari mana? Dari orang. Hah? Dari orang. Dari orang. Siapa? Teman. Teman kah? Sudah lama kenal? Sudah lama. Sudah lama kenal. Rencana mau dipaket edarkan lagi secara kecil-kecil ya? Suruh mengantar aja. Ngantar aja. Lupa berapa? Nggak ada perjanjian. Keduanya kini masih dalam penyelidikan kepolisian. Tersangka akan dijerat dengan pasal 114 dan 112 dengan ancaman 20 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1,2 kg dimusnahkan. Sabu-sabu berasal dari 11 orang tersangka. Satuan Reserse Narkoba Polresta Balikpapan pada Rabu pagi memusnahkan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 1,2 kg dari 11 orang tersangka sepanjang bulan Agustus, September, dan Oktober 2020. Pemusnahan yang dilakukan di ruang rapat utama dihadiri oleh para tersangka, kuasa hukum, dan Kejaksaan Negeri Balikpapan. Satu persatu barang bukti sabu-sabu ini dimasukkan di dalam wadah plastik yang berisi air panas dan dilarutkan sehingga bercampur dengan air. Usai pemusnahan secara keseluruhan, air larutan ini kemudian dibuang ke dalam lubang toilet yang dibawa oleh tersangka. Pemusnahan barang bukti sabu hari ini, kalau kita hitung ada 8 kasus. Total tersangka berapa tuh? Untuk total tersangkanya ada 11. Untuk jumlah poketnya ada 68 poket. Kita musnahkan sebanyak 1.217,43 gram. Kasus ini terjadi dari Agustus sampai dengan Oktober, dan bahkan yang baru saja terjadi beberapa hari yang lalu sudah kita musnahkan. Karena untuk musnahan ini juga koordinasi dengan pihak kejaksaan, berapa yang disisihkan, kemudian berapa yang dimusnahkan. Semua sudah kita laksanakan dan koordinasi, dan tadi masing-masing penyidik telah menandatangani berita acara bersama dengan kejaksaan. Dan juga ya, ketika tadi kita sudah melihat pemusnahan barang bukti ya di Polres Balikpapan, yang intinya barang bukti diakui oleh klien kami, dan kami nanti kalau masalah pembelaan kami akan persidangan nanti. Persidangan kapan akan? Persidangan kami menunggu dari penyidik dulu tahap 2. Ada berapa orang yang kami dampingi itu ada sekitar 8 orang. 8 orang ya? Ya. Peredaran narkoba jenis sabu-sabu di Balikpapan masih terus terjadi. Kepolisian berharap adanya kerjasama dengan masyarakat sehingga peredaran gelap narkoba bisa diminimalisir. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV.
Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Sebanyak 40 tahanan dari jajaran Polsek di Balikpapan melakukan rapid test, 8 diantaranya hasilnya reaktif. Sejumlah tahanan Polsek Balikpapan Barat dan Timur menjalani tes cepat COVID-19 di Dokes Polresta Balikpapan pada Rabu siang. Tes cepat COVID-19 dilakukan merupakan syarat sebelum tahanan dilimpahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Balikpapan. Sebelum melakukan tes cepat COVID-19, para tahanan ini wajib mencuci tangan dan harus menggunakan masker. Dengan penjagaan ketat, satu persatu tahanan diambil sampel darahnya. Jika hasilnya non-reaktif, maka tahanan bisa dilimpahkan. Namun jika reaktif, maka tahanan harus menjalani isolasi kembali di sel tahanan. Untuk rapid test hari ini Pak, Jadi rapid test tahanan ini tahanan yang sudah memperoleh vonis yang sudah berkekuatan hukum atau inkrah yang akan dikirim ke lapas. Ini sesuai dengan petunjuk dari surat dari Kasipidum Kejaksaan Negeri Balikpapan. Sehingga ada beberapa, untuk barat itu ada 8 orang. Nah, ini yang di rapid test. Moga-moga nanti hasilnya rapid test negatif sehingga bisa dikirim ke lapas. Kalau positif ditahan lagi Pak ya? Kalau positif mana kita kembalikan, kita isolasi. Rapid test. Selama ini gimana sih? Selama ini gimana? Sehat aja atau gimana? Sehat aja. Ragu atau gimana nggak waktu itu rapid test? Nggak ragu ya. Kira-kira sehat nggak? Sehat ya. Nah ini rapid test tahu mau dibuat apa? Mau dibuat apa? Rapid testnya nanti mau disuruh rapid test buat ngapain? Buat dikirim ke LP nanti. Oh, mau dikirim ke LP ya? Dari hasil tes cepat yang dilakukan oleh Polsek jajaran sebanyak 40 tahanan, sebanyak 8 tahanan hasilnya reaktif dan harus menjalani isolasi di sel tahanan. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Separuh Jalan Jenderal Sudirman ditutup lantaran pekerjaan parit. Tugas lalu lintas Polresta Balikpapan mengatur jalannya arus lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan. Separuh Jalan Jenderal Sudirman harus ditutup sebagian lantaran adanya pekerjaan parit yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan. Pembuatan parit ini mulai dikerjakan pada Rabu malam Kamis. Untuk arus lalu lintas, Satlantas Polresta Balikpapan menempatkan personilnya untuk mengatur jalannya lalu lintas di saat jam-jam padat kerja, sehingga tidak terjadi kemacetan. Namun, jika terjadi penumpukan arus lalu lintas, maka arus lalu lintas dialihkan. Pekerjaan drainase ini ditarget selama 30 hari dan dikerjakan pada malam hari pada pukul 22.00 hingga pukul 5 subuh. Pekerjaan dilakukan malam hari lantaran adanya penggunaan alat berat. Dengan pengerjaan gorong-gorong atau drainase di Jalan Jenderal Sudirman, ini sudah dimulai dari tadi malam ya. Jadi dari malam sudah dilakukan pembongkaran di median jalan, khususnya di Jalan Jenderal Sudirman APT Pranoto ini. Ini salah satu kegiatan dari Dinas PU Kota Balikpapan untuk melakukan pembuatan drainase di wilayah sekitar Jalan Jenderal Sudirman. Di sini untuk setelah kita melakukan koordinasi dengan pihak terkait atau dari Dinas Perhubungan sendiri, estimasi pengerjaan selama 30 hari ke depan. Namun kami juga sudah melakukan upaya-upaya mengantisipasi apabila terjadi kepadatan arus. Untuk pekerjaan sendiri juga sudah kita koordinasikan dilaksanakan atau dikerjakan pada saat malam hari, jadi tidak mengganggu arus lalu lintas maupun keselamatan karena ada alat berat yang harus digunakan untuk melakukan pembongkaran beberapa median untuk meneruskan lubang atau gorong-gorong drainase mulai dari belakang Polres sampai dengan nanti ke arah ke laut ya. Satlantas Polresta Balikpapan terus melakukan pengaturan lalu lintas hingga arus lalu lintas sepi. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV.
ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! 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 Pijat bayi dengan penerapan protokol kesehatan, satu ruangan hanya 3 bayi yang dilayani dan tetap menjaga jarak aman. Pijat bayi dengan menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan face shield untuk menghindari penyebaran COVID-19 di Kota Balikpapan. Para bayi dan ibunya ini harus mengikuti aturan terkait protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemilik spa bayi dari mencuci tangan hingga mengisi formulir untuk mengetahui kesehatan pengunjung. Lantaran tidak sedikit pengunjung yang datang setiap harinya membawa bayinya untuk dipijat. Petugas yang melakukan pemijatan bayi juga sudah memiliki surat kesehatan dan setiap bulannya melakukan tes cepat atau rapid test. Jika pengunjung dari luar daerah, pemilik spa bayi menolak sebelum melakukan isolasi mandiri. Kemudian kalau dari segi customer, biasanya kami melakukan screening. Jadi setiap customer yang datang itu harus reservasi. Kemudian saat reservasi kami minta data dan kuesioner. Jadi mereka harus mengisi kuesioner, apakah dari luar kota, apakah sedang sakit dan lain-lain. Ada beberapa pertanyaan di situ. Nah, kalau memang ada yang tidak memenuhi syarat, misalnya dari luar kotanya itu contohnya yang kayak dari Jakarta, Surabaya, daerah-daerah yang seperti itu, kota-kota seperti itu, biasanya kami sarankan untuk isolasi mandiri dulu, setelah itu baru datang. Jadi kami tidak segan-segan untuk menolak sebenarnya, karena ya itu tadi demi menjaga ya, saling menjaga, karena bukan hanya dari kami ke bayinya tapi juga dari customer ke kami gitu. Untuk mengurangi penumpukan dalam satu ruang hanya 3 bayi yang dilakukan pemijatan sehingga jarak tetap terjaga. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Demikian Balikpapan Sepekan edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.